sekolah minggu. Ibu Latimas, apa kabar? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya. Haleluya. Pada saat ini kita akan kembali untuk mengadakan ibadah sekolah minggu Amazing Kids. Mari anak-anak semuanya kita duduk yang tenang dan kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Engkau memperkenankan kami untuk datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, berkatilah anak-anak yang ada, biarlah mereka boleh memuji memuliakan Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, yuk kita memuji Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lula lula le, lula lula, lula lula le, lula lula lula, lula lula le, lula lula, lula lula le, lula 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 le. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku menari ke Kanaan, ku menari ke Kanaan, ku menari ke Kanaan, ku menari sampai ke Kanaan. Ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, ayo anak-anak bangkit berdiri, kita akan menyanyi pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari pimpin kami, urapi hati kami, sehingga kami menyediakan tanah hati yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-20. Ayo adik-adik boleh ambil Alkitabnya ya. Bilangan pasal yang ke-20, ayatnya yang kedua sampai yang ke-13. Bilangan pasal 20 ayat yang kedua sampai yang ke-13 ya. Kita akan belajar tentang dosa Musa dan Harun. Nah, adik-adik yang kelas besar boleh baca sendiri, dan anak-anak yang masih kecil boleh dibantu oleh kakak, cici, koko atau papa mamanya ya. Oke, dosa Musa dan Harun ya. Nah, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel ada di tengah-tengah perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Makanya tadi kita bernyanyi, "Ku berjalan ke Kanaan," ya. Bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tetapi pada saat mereka sampai di pegunungan Zin, ya. Pegunungan Zin itu ada di daerah Kades Barnea, ya. Nah, di situ bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Kenapa? Coba yuk kita baca di ayatnya yang ketiga ya. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ?" Wah, ternyata bangsa Israel mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka marah dan juga kesal kepada Musa dan Harun. Karena apa? Pada waktu mereka sampai di pegunungan Zin, ya, di daerah Kades Barnea, adik-adik tahu di sana tidak ada air untuk diminum. Wah, bagaimana ya adik-adik kalau kita hidup nggak punya air, nggak bisa mandi, nggak bisa minum, nggak bisa cuci tangan, nggak bisa cuci baju. Wah, ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan kalau tidak ada air. Nah, inilah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel di tengah perjalanan ini. Maka mereka menuntut kepada Musa dan Harun. Nah, adik-adik tahu persungutan bangsa Israel ini membuat hati Musa kesal, ya, membuat hati Musa marah, ya. Kenapa? Karena bangsa Israel menyalahkan Musa dan menuduh Musa akan membinasakan mereka di padang gurun, ya. Nah, ayatnya yang kedua tadi, mulai dari ayatnya yang ketiga tadi ya, sampai yang ke-5, di situ bangsa Israel bersungut-sungut, ya. Dikatakan bahwa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, membawa kami ke tempat
yang tandus ini, ke tempat padang gurun ini, wah, mau mencelakakan kami, kata orang-orang Israel kepada Musa, ya. Di sini nggak ada pohon ara, nggak ada pohon anggur dan pohon delima. Kemudian bahkan air pun tidak ada, ya. Wah, kesal deh hati Musa dan Harun. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke kemah pertemuan. Untuk apa ya? Ternyata Musa dan Harun pergi ke kemah pertemuan untuk menghadap Tuhan. Untuk meminta petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukan, ya. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Nah, sampai di kemah pertemuan, Musa dan Harun sujud dan kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Nah, lalu Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun. Apa kata Tuhan? Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, ya, dan engkau beserta Harun kakakmu, engkau juga harus menyuruh orang Israel berkumpul. Kemudian katakan di depan mata mereka, ya, di depan bukit batu itu. Lalu kamu harus mengatakan kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air, ya. Nah, supaya mengeluarkan air, hanya mengatakan saja. Itu yang dikatakan Tuhan, itu yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi kalau engkau sudah mengatakan kepada bukit batu untuk mengeluarkan air, maka bangsa itu bisa minum dari mata air yang keluar dari bukit batu itu. Ya, itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya, ya. Kemudian Musa dan Harun mereka mengumpulkan seluruh bangsa Israel di depan bukit batu itu. Nah, sesampainya bangsa Israel itu, setelah bangsa Israel berkumpul, apa yang dilakukan Musa? Nah, rupa-rupanya Musa berkata, ayat yang ke-10, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, ternyata apa yang dilakukan Musa? Dia ngomel sama bangsa Israel, ya. Apakah tugas kami, tanggung jawab kami untuk memberi kalian minum dari bukit batu ini? Wah, ternyata Musa mulai kesal, mulai marah. Ya, dia ngomel sama bangsa Israel sehingga mengatakan bahwa apakah kami harus kasih minum? Wah, Musa mulai meninggikan dirinya, ya. Padahal apa yang diperintahkan Tuhan? Tuhan memerintahkan untuk mengatakan kepada bukit batu menggunakan tongkat supaya mengeluarkan air. Tapi Musa malah ngomel duluan, ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Nah, kemudian ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Wah, adik-adik, apa yang dilakukan Musa? Ternyata di ayatnya yang ke-11, Musa mengangkat tongkat Tuhan, ya, tongkat yang disuruh Tuhan tadi. Apa yang dilakukan? Dia memukul bukit batu itu 2 kali. Wah, kemudian keluarlah air dari bukit batu itu. Apa yang dilakukan Musa dan Harun sudah betul, adik-adik? Apakah sudah betul? Wah, kita lihat, ya. Tadi Tuhan bilang apa? Katakan kepada bukit batu. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia malah memukul bukit itu dua kali. Ternyata Musa tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tadi awalnya Musa mendengarkan perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Tapi selanjutnya karena kekesalan hatinya, karena kemarahannya terhadap bangsa Israel, dia melupakan firman Tuhan. Dia tidak menjaga kekudusan Tuhan. Ayatnya yang ke-12,
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan marah kepada Musa dan Harun. Karena apa? Tidak melakukan tepat seperti perintah Tuhan. Tuhan bilang, katakan kepada bukit batu itu. Tapi yang dilakukan Musa adalah memukul sampai 2 kali lagi. Wah, tapi dengan memukul itu Musa emosi. Nah, ternyata Tuhan tidak senang. Tuhan bilang Musa dan Harun sudah melanggar kekudusan, tidak menghormati kekudusannya di depan orang banyak. Akibatnya adik-adik, Musa dan Harun tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian, tidak akan memasuki tanah Kanaan. Wah, adik-adik, rupa-rupanya kalau kita melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan, ada akibat yang dialami. Betul. Harun setelah itu dia meninggal, ya, dan juga Musa dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Yang membawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Nah, adik-adik, jadi ketika peristiwa itu, mata air yang dikeluarkan oleh bukit batu itu disebut mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan dia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan. Kalau Tuhan bilang katakan, jangan dipukul, ya. Musa sudah melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu, kekesalan hati bisa mengakibatkan dosa yang membuat Musa dan Harun tidak memasuki tanah Kanaan. Mari adik-adik belajar menjaga kekudusan Tuhan, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, taat dan selalu dengar-dengaran. Karena kalau kita melanggar firman Tuhan, akan ada akibat, ada dosa, dan ada hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau ayat hafalan, ya. Oke, ayat hafalannya diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 23. Sekali lagi, Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran itu mendidik, itu jalan kehidupan. Dihafal ya adik-adik, kemudian di video dan dikirim ke Tante Lina atau ke Tante Nova. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, sudah belajar firman-Mu, agar kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan taat, supaya kami juga tidak melanggar perintah-Mu. Memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, berkati orang tua mereka dalam kondisi apapun. Teruslah Engkau memimpin kehidupan mereka supaya mereka menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.